Nah, kita lihat ya, ini proses pembuatan tanah bakar sebagai pupuk organik untuk pohon durian ya. Ya ini, kebetulan ini adalah kebun durian saya sendiri, terletak di Desa Teru, Bangka Tengah. Ini luasnya 2 hektar ya. Tuh 2 hektar ya. Ini kita lihat nih, kurang lebih 170 batang. Ini proses pembuatannya. Di tanah bakar ini kita bikin dari rumput dan tanah-tanah sekitarnya aja, tanah permukaan ya. Dari rumput ini nggak terbuang ya. Rumput ini kita buat sebagai bahan bakar, dan setelah jadi kita gunakan sebagai pupuk organik untuk pohon durian dan pohon-pohon lainnya ya. Tanah bakar ini juga bisa digunakan untuk lada, cengkeh, ya, pisang dan sebagainya, bisa semua ya. Nah ini, jadi kita bikin, biasa kita kasih rumput dulu, terus tanah, rumput lagi, tanah, rumput, dan terakhir rumput yang banyak di atasnya. Ya ini prosesnya, cukup mudah prosesnya ya. Ini butuh waktu 1-2 hari baru jadi ya. Dia kalau jadi akan mengempes turun ke bawah nih tanahnya ya, turun tanah ya. Ini ya, kita cangkul tanya ini cangkul tadi, itu cangkulnya. Ini bapak yang bikin ini, kebetulan dia kerja dengan saya, Pak Ishak namanya ya. Ya ini, nah ini tanah ya, tanah subur, jadi dibakar lebih subur lagi ya. Ya ini setelah jadi ini Pak, coba cangkul taruh lagi, tambahin lagi ini ya. Ini setelah jadi, ini yang jadi ya. Nah ini tanah bakarnya yang jadi ya, ini ya. Nah jadinya nggak banyak, cuma segini jadinya ya. Yang ini belum kita bakar sampingnya ini ya. Nah ini ya, sesering mungkin bikinnya, ini sangat berguna ya. Setelah jadi ini ya, ini setelah dingin 1-2 hari ya, kita ini taruh sini, ini nih, taruh lagi Pak, agak banyak dikit. Nah ini ya, kita taruh aja. Nah tanah bakarnya di sekitar pangkal batangnya. Jadi ini nggak ada dosisnya, terserah kita ya. Jadi nggak kenal dosis ya. Ini ya, mau sebulan sekali, 2 minggu sekali, itu nggak masalah ya. Ini jadi saya padukan antara pupuk kimia, tai kambing, dan tanah bakar ya. Kalau pupuknya saya menggunakan NPK merek DGW dari Malaysia, 15 plus TE ya, dan Taikam. Jadi selang-seling saya pemupukannya. Kalau tanah bakar sih tiap 2 minggu, tiap bulan nggak masalah. Kalau NPK paling ya, kalau usia segini di atas 2 tahun, paling 3 bulan sekali ya, termasuk Taikamnya ya. Ini ya, ini ya ini. Nah tak gini aja, terus kan berguna ya. Nah ini tuh, nih, ini gampang sekali buatnya ya. Kalau di Jawa kita kenal VOC-an, kalau di Bangka ini kami biasa menggunakan tanah bakar sebagai pupuk organik ya. Ini kalau petani di sini semua mengenal tanah bakar ini ya. Coba Bapak ini lagi, yang di kurang lebih 4 meter ini ya. Ini yang ini. Nah pohon durian ini berumur 2 tahun 4 bulan ya. Ya ini, nah ini hasil perpaduan pupuk organik tanah bakar, tai kambing, dan NPK. Rencana tahun ini saya ini akan pupuk tambah boroni lagi ya untuk pembuahannya, boroni dan NPK. Itu lagi Pak ya. Ya ini. Nah ini satu ini juga 2 tahun 4 bulan ya. Ini tinggi, yang satu ini hampir mencapai 5 meter. Ini ditanam 1 September 2016. Hari ini 1 Februari 2019. Ini 2 tahun 4 bulan ya. Inilah, ini habis saya pruning ya. Saya pruning sendiri. Rencana ini bulan Juli atau Agustus mau dibungakan nih ya. Ini tuh udah saya pruning nih ya. Ini tinggi ini
Ini Pak Ishak ini tingginya 1,6 meter nih. Ya ini tinggi ya. Pohonnya ya. Tuh, kan cukup tinggi kan? Tuh. Nah, inilah hasil perpaduan pupuk tadi, cukup cepat pertumbuhannya ya. Super growth malah. Itu lagi, Pak. Ya, kita keliling kebun kita lihat ya. Biar teman-teman di daerah lain bisa juga meniru. Ya nggak ada salahnya. Ini sekedar informasi aja. Mau diikuti silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kebetulan saya juga seorang petani dari kecil nih, hobinya bertani. Nah ini juga sama 2 atau 4 bulan ya. Tuh tinggi ya. Ini jenis super tembaga bangka ya. Super tembaga bangka. Tuh, oke. Coba yang ujung sana lagi, Pak. Yang ujung sana, yang paling ujung. Ya kita sambil keliling lah ya. Kita lihat kebun kita nih lah ya. Nah ini ada juga yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun ya, nggak merata. Soal kan ada juga yang di tengah-tengah jalan kan ada yang pertumbuhannya lambat atau ada yang mati, jadi kita ganti, kita slip dengan pohon lagi ya. Kita ganti ya, adalah sekitar 10% yang gagal. Ya nggak mungkin semua berhasil kan. Tapi ya syukurlah 90% berhasil. Nah ini waktu tanam tinggi segini waktu tanam ini. Sekitar 50 cm, 40 cm sampai 50 cm ini ya. Nah, ini waktu tanam nih. Ini kebetulan nih ada yang ganti, saya ganti nih minggu lalu dengan ya seginilah waktu tanamnya tingginya. Ya, memang sengaja saya pasang kerodongnya biar nggak terlalu panas ya, atau hujan nggak kehujanan ya. Nah ini lihat ini ya, nah, cukup ini ya. Cukup subur duriannya. Nah, ya itu hasil tanah bakar pupuk NPK DGW Malaysia plus TE dan Taikam ya. Pupuk Taikam atau tai kambing ya. Dalam hal ini saya menggunakan merek Taikam. Kalau udah usia di atas 2 tahun biasa saya pupuk hanya cukup 3 bulan sekali. Tapi ya di sela-sela 3 bulan itu kan kadang memakai pupuk Taikam, tanah bakar rutin ya. Ini ya. Jadi rumput-rumput ini jangan dibuang ya, sebagai bahan bakar untuk membuat tanah bakar ya. Nah ini habis saya pruning nih. Nih. Nah, yang satu ini udah hampir 5 meter tingginya. Ya. Ya. Nah ini. Ya ini. Ya, yang ini ya tantangannya saya kasih pohon ini sirsak madu ya. Gadu saya terbang ini hanya sementara aja. Nah ini. Nah ini. Ya ini. Ini yang satu ini udah 5 meter. Sama umurnya 2 tahun 4 bulan. Ya ini ngebut nih. Super growth. Ya. Ya itu tadi berkat itu tadi ya perpaduan 3 pupuk itu ya. Mungkin kalau saya tambah POC lebih gila lagi pertumbuhannya nih. Bisa 6 meter ya. Ntar akan saya coba dengan POC. Ya. Nah. Tuh lihat tuh teman-teman ya. Luar biasa kan pertumbuhannya. Nah ini yang habis saya pruning tadi nih. Tuh, habis saya pruning sendiri ya. Pruning saya sendiri pruningnya nih. Tuh, mudah-mudahan ya rencana bulan Juli atau Agustus mau saya bungakan ya. Ya mudah-mudahan Desember sudah panen. Mudah-mudahan teman-teman doakan saja ya. Tuh, ini ya Pak Ishak ya, yang ngurus kebun saya 2 hektar ya sendiri. Jadi nggak usah banyak. Konsentrasi ya. Hanya saya dengan dia yang ngurusnya. Oke, itu ya informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Silakan kalau mau diikutin. Nama juga saran, pengalaman. Ini kan hanya pengalaman pribadi saya sebagai praktisi dan penghobi durian. Ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.